kembali lagi dengan aku, Siska Insani. Aku bakal menjawab pertanyaan di hari ke-9. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba berikut ini. Yang pertama, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Nah, itu artinya adalah alur. Kalau misalnya tanda panah itu namanya alur. Nah, yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal itu artinya adalah syarat. Nah, ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu hati-hati. Kalau misalnya ada tanda seru itu berarti kita harus berhati-hati. Selanjutnya, apa syarat HSAIUEO? Syarat HSAIUEO itu si anak harus bisa verbal AIUEO. Nah, selanjutnya, apa syarat modul B1A? Nah, syarat modul B1A itu adalah HSAIUEO. Nah, dan selanjutnya, apa syarat modul B1B? Syaratnya itu adalah B1A. Syarat modul B1B itu adalah B1A. Nah, selanjutnya apa syarat D4HVS? Nah, syarat D4HVS adalah D4HVK. Nah, dan selanjutnya apa syarat selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK adalah D4HVS. Nah, selanjutnya apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya dari B1A adalah B1B. Nah, dan apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya dari B1E itu ada 2, yaitu B1F dan B4. Nah, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya dari B4 yaitu B5. Selanjutnya adalah pertanyaan bagian B, yaitu jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut. Nah, yang pertama adalah apa pengertian tahap persiapan? Nah, pengertian tahap persiapan itu adalah tahap anak yang baru ingin masuk ke Bimba, yaitu anak baru gitu. Nah, selanjutnya apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf kayak huruf JLNTRC sama AIUEO sama BDGKMPSY, itu tuh namanya huruf verbal. Selanjutnya adalah tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan itu kayak tahap anak-anak baru gitu, kayak tahap anak baru, kayak dia itu kayak mencoba kayak trial, itu namanya tahap persiapan gitu. Nah, selanjutnya adalah apa tujuan adanya tahap persiapan? Nah, tujuannya itu agar anak bisa bersosialisasi dulu dalam tahap persiapan atau tahap trial begitu. Mengapa ada tahap persiapan? Karena tahap persiapan mungkin itu tuh penting, dikarenakan jikalau udah ada aja anak yang udah daftar tapi kadang dianya nggak mau bersosialisasi sama anak-anak yang lain, itu kan jadi tahap persiapan itu tujuannya biar
dia bisa bersosialisasi juga, atau dia bisa mengetahui gitu di Bimba itu gini-gini gitu. Nah, dan selanjutnya adalah materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan. Biasanya kalau baru tahap persiapan itu masih kita kenalin sama huruf verbal a, u, e, o gitu, atau enggak 4 HVS gitu. Dan selanjutnya adalah materi bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap persiapan. Nah, cara menyampaikannya itu biasanya ya kita kayak menyampaikannya, dia kan kalau belajar tahap persiapan itu beda ya sama yang itu. Jadi menyampaikannya itu ya bagaimana caranya biar anak itu senang gitu, happy, bahagia gitu, tapi bahagianya bermainnya sambil belajar gitu. Kita lanjut ke pertanyaan mengenai hafi a, i, u, e, o. Yang pertama adalah apa pengertian hafi a, i, u, e, o. Hafi a, i, u, e, o adalah huruf verbal a, i, u, e, o. Nah, yang kedua adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus pada hafi a, i, u, e, o, yaitu tujuan utamanya adalah motivator dan anak menikmati kegiatan bermain verbal huruf sambil bermain. Nah, dan tujuan khususnya adalah pastikan anak mampu mengucapkan bunyi huruf melalui kata bermakna, yaitu dari lagu La Bimba dan Aku Suka Bimba. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara motivator mengenalkan hafi a, i, u, e, o. Kita itu mengenalkan huruf verbal a, i, u, e, o itu dengan kita dari nyanyi lagu La Bimba atau Aku Suka Bimba, atau kita sambil dia bercerita sambil bertanya gitu, bisa itu juga. Yang selanjutnya adalah pertanyaan mengenai hafi BDG KMPSY. Nah, apa pengertian dari hafi BDG KMPSY? Hafi BDG KMPSY adalah huruf verbal BDG KMPSY. Nah, kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi BDG KMPSY? Yaitu tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak, dan tujuan khususnya adalah motivator mengajak anak untuk menyebut huruf BDG KMPSY. Nah, dan poin selanjutnya adalah pertanyaan mengenai hafi JLNTRC. Nah, yang pertama adalah apa pengertian dari hafi JLNTRC? Pengertiannya adalah huruf verbal JLNTRC. Nah, yang kedua adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi JLNTRC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Nah, kalau tujuan khususnya adalah yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal JLNTRC. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana cara motivator mengenalkan hafi JLNTRC? Nah, itu tuh cara menyampaikannya kita disambilkan dengan baca modul atau baca huruf sederhananya dari JLNTRC, kayak seperti itu.